Halo semua, selamat datang kembali di videonya Utia. Di video kali ini kita akan mulai menghitung beban gempa statik maupun beban gempa dinamik. Tapi sebelumnya, jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat. Di video sebelumnya, kita sudah mendapatkan modal partisipasi massa dan berat bangunan. Dari data tersebut, kita bisa menghitung beban gempanya. Dalam menghitung beban gempa ini, kita butuh satu lagi nih aplikasi tambahan, yaitu adalah Microsoft Excel. Nah, ini yang kemarin sudah kita dapat adalah modal partisipasi massa, dan satu lagi adalah berat bangunan atau central mass of rigidity. Di Excel ini kita copy ke dalam satu Excel. Nah, ini kita bisa lihat lagi, kita tandakan yang kemarin ini ke model 1 ke arah X, dan model 2 ke arah Y. Lalu model ketiga ini arah rotasi. Nah, ini bisa kita lihat lagi, tadi di model 1 ini 84% ke arah X, ini lebih besar dari 1%, maka oke. Lalu di model kedua ini ke arah Y, itu 74%, dan FZ-nya 4%, berarti sudah oke. Lalu ke mode ketiganya 75% ini lebih besar dari 0 dan 5%, maka udah oke. Kemudian central mass of rigidity-nya kita copy ke Excel yang satu lagi. Nah, sudah gitu kita bisa mulai ke gempa statik. Nah, ini kita pakai daerah Jakarta dengan jenis tanahnya tanah lunak. Ini bisa kita cari di website Puskim. Kita buka internetnya dulu. Puskim. Lalu kita pilih kota Jakarta. Kalau nggak bisa, kita pakai koordinat. Refresh dulu. Kita langsung pilih kira-kira yang dekat sini, Jakarta. Lalu dihitung. Nah, ini dulu muncul. Nah, kita pilih ini, jenisnya adalah tanah lunak. Parameter ini kita copy ke Excel tadi. Nah, ini sudah kita dapat SS-nya sekian, S1-nya sekian, FK-nya sekian, FP-nya sekian. Kalau misalkan di data spektral Indonesia tadi tidak bisa diakses, kita juga bisa mencari nilai-nilai ini dari peta-peta yang sudah ada di SNI 2012. Lalu kemudian kita harus menentukan parameter-parameter gempa yang akan kita masukkan. Fungsi bangunannya adalah untuk rumah sakit. Kategori risiko bangunannya adalah kategori risiko 4, itu ada pada tabel 1. Faktor keutamaan gempanya adalah 1,5, ada pada tabel 2. Dan ketinggian bangunannya adalah 12 meter. Kita ambil 12, bukan 15, karena diafragma yang kita gunakan adalah di 12 meter ini. 12. Kemudian sistem struktur yang digunakan adalah sistem rangka pemikul momen khusus, itu ada pada tabel 9, poin C, poin yang kelima. Itu di tabel 9 lagi, itu ada koefisien modifikasi respon atau R-nya adalah nilainya 8. Untuk SPRMK beton, kemudian ada faktor pembesaran defleksi atau CD-nya adalah 5,5, dan faktor kekuatan lebih sistem atau mu0-nya adalah 3. Kemudian koefisien batas atas periode atau CU itu ditentukan berdasarkan nilai SD1-nya. SD1 di sini adalah 0,56, itu lebih besar dari 0,4, maka nilai CU-nya adalah 1,4. Kemudian pada tabel 15 ini kita menentukan parameter periode pendekatan CT dan X. Nah, di sini kita menggunakan
sistem rangka pemikul momen beton. Sistem rangka pemikul momen beton ini nilai CT-nya adalah 0,0466 dan X-nya adalah 0,9. Kemudian yang harus dihitung lagi adalah periode atau waktu getar arah X. Nah, nilai T ini sebenarnya adalah T maksimum dan T minimum. T minimumnya adalah CT dikali H atau ketinggian dipangkatkan X. CT-nya sudah tadi kita tentukan adalah 0,046 dikalikan ketinggiannya 12 meter dikalikan X-nya adalah 0,9. Nah, untuk arah X periodenya kita sambungkan ke model partisipasi massa rasio tadi yang arah X adalah 0,69 dan T maksimumnya adalah TA dikali CU 0,436 dikalikan 1,4. Maka yang digunakan adalah T maksimum karena T programnya ini lebih besar daripada T maksimum. Kemudian lagi yang dihitung adalah koefisien respons seismik atau CS. Nah, nilainya adalah SDS dibagi R dibagi IE. Itu tidak boleh melebihi SDS dibagi T dikali R dibagi IE. Dan apabila SDS-nya lebih besar dari 0,6, maka CS-nya harus dihitung CS minimal lagi sebesar 0,5 dikali S1 dibagi R dibagi IE. Sebenarnya ini sama saja dengan T tadi, ada T minimum dan T maksimum. Cuma di sini bahasanya tidak perlu melebihi. Maka tadi SDS dibagi R dibagi E itu nilainya adalah 0,067 dibagi R-nya 8, IE-nya 1,5. Nilainya adalah 0,114, tidak perlu melebihi nilai ini. SDS itu nilainya 0,067 dibagi T yang sudah dihitung dikali R dibagi IE. Maka nilai CS yang digunakan adalah 0,114. Kemudian adalah distribusi gempa tiap lantai. Nah, ini ada dua nilainya. Jika T-nya lebih kecil dari 0,5 maka nilainya 1. Lalu jika T lebih besar dari 2,5 maka nilainya 2. Tapi jika T-nya di antara 0,5 dan 2,5 maka langsung diinterpolasi. Nah, nilai T-nya ini adalah 0,611, maka untuk nilai distribusi beban gempanya adalah kita interpolasi antara 0,5 dan 2,5 didapatkan nilainya 1,05. Kemudian distribusi gempa arah X kita link ke central mass of rigidity. Kita ambil nama story-nya. Lalu kemudian tingginya tadi 12 paling atas, floor to floor-nya 4, maka tinggal dikurang 4 saja. Kemudian beratnya kemudian tadi nilai K-nya 1,055 atau dibuatkan jadi 1,06. Kemudian nilai berat dikalikan tinggi dipangkatkan K. Kemudian nilai CVX nilainya adalah WI dikali HI pangkat K ini dibagi nilai keseluruhannya. Ini jumlahnya adalah 1. Ini adalah distribusi tiap lantai. Kemudian nilai FX dari distribusi tiap lantai dikalikan gaya geser desain seismik yang terjadi. Nah, gaya geser seismik yang terjadi itu nilainya adalah CS dikalikan berat keseluruhan bangunan. Atau bisa kita cek juga ke arah sini. FX di sini nilainya ini akan sama dengan nilai ini. Kemudian untuk arah Y kita hitung lagi periode atau waktu getar arah Y ini kita linkkan ke arah model partisipasi massa yang arah X itu adalah 0,684. Lalu kemudian ini sudah ngelink dan kita link lagi ke arah central mass of rigidity atau bisa link ke sebelahnya langsung. Ini nilai gaya geser desain seismiknya sudah sama dengan nilai ini. Nilai CS dikalikan W.
Kenapa distribusi gaya gempa arah X dan arah Y-nya ini dipisah? Karena periode atau waktu getarnya ini belum tentu sama antara X dan Y. Kebetulan di sini sama, maka nilai daya geser desain seismiknya juga sama. Lalu kemudian ke gempa dinamik. Nah, ini kita link ke arah gempa statik. Yang kita butuhkan untuk gempa dinamik itu adalah diagram spektrumnya ini. Nah, pada diagram spektrumnya ini, nilainya adalah meningkat, lalu landai, terus menurun. Nah, dari landainya ini dibatasi dengan nilai T0 dan Ts. Nilai sebelum T0 atau lebih kecil dari T0 adalah SDS dikalikan 0,4 ditambah 0,6, T dibagi T0. Lalu untuk T0 sampai TS ini nilainya adalah SDS. Lalu yang lebih besar dari TS adalah nilainya SD1 dibagi T. Kita dapat di sini T0-nya adalah 0,185. Ini kita buat tabel T dan SA. Nilainya plus 0,01. Lalu di sini T0-nya 0,185, kita ambil di sini 0,180. Kita batasi di sini. Nilai SA-nya di sini tadi adalah SDS di dalam kurung 0,4 kali 0,6 T dibagi T0. Nah, di sini adalah SDS dikali 0,4 ditambah 0,6 dikali T. T-nya itu adalah di sini T detik yang per 0,01 ini dibagi T0. Tinggal kita tarik. Kemudian T0 sampai dengan TS itu dari 0,185 hingga TS-nya 0,923, nilainya adalah SDS. Kita tandain dulu TS-nya di 0,923. Nah, ini kita sudah tandain di 0,92. Nilainya adalah sebesar SDS atau 0,07. Tarik. Lalu untuk nilai T yang lebih besar dari TS adalah SD1 dibagi nilai T-nya. SD1. Tarik. Oke, di sini sudah kita bikin grafik juga. Grafiknya ini sama dengan yang di atas. Berarti tandanya grafik yang kita buat sudah benar, nilai-nilai yang di tabel ini dan juga nilai grafiknya sama dengan nilai ini. Maka dari situ kita bisa copy nilai T dan SA-nya ini ke Notepad. Tinggal di select. Lalu ke Notepad. Lalu kita save as. Jakarta 2020. Boleh kita close. Oleh karena itu, gempa dinamik dan gempa statiknya sudah selesai kita hitung di Excel. Lalu kemudian langkah selanjutnya adalah kita input ke etapsnya. Kita unlock, lalu kemudian kita masukkan gempa statik di EQXX, ini artinya gempa statik arah X. Nah, ini sudah ada. Kita buka lagi gempa statik. Jangan lupa ini gempa statiknya masih dalam satuan kilogram. Kita ganti kali 9,81 dibagi 1000. Kemudian untuk yang arah Y, ini kita copy nilainya ini ke etap.
Oke, lalu arah Y. Oke. Kemudian kita masukkan gempa dinamiknya di define function response spectrum. Ini kita pilih from file, lalu add new response spectrum. Kita tuliskan namanya adalah spektrum Jakarta. Lalu damping rasionya 0,09. Pilih periode, kita pilih. Nah, di sini sudah terbuatkan diagram respons spektrumnya. Lalu tidak perlu bisa kita hapus. Kemudian jangan lupa didefinisikan case-nya. Add new case. Kita beri nama spektrum arah X. Kita pilih respons spektrum, kemudian add. Pilih spektrum Jakarta. Oh iya, untuk scale faktornya itu nilainya adalah ini ada pada pasal 792. Nilainya adalah gravitasi dibagi R dibagi E. Arah X dan arahnya sama. Kita copy. Ini untuk U1 itu arah X dan U2 itu arah Y. Ini kita pilih CQC dan SRS. Ini pada SNI juga ada. Add copy spektrum Y. Kita ganti load name-nya jadi U2. Lalu OK. Lalu kemudian kita running kembali. Lalu kemudian kita lihat gaya geser yang terjadi akibat gempa dinamiknya. Itu ada di display story response plot. Kita pilih story shear, lalu pilih spektrum X. Ini untuk gempa respons spektrum arah X. Kita pilih show table di format, lalu klik Excel untuk mengekspor ke Excel. Kemudian arah Y untuk mengekspor juga ke Excel. Kemudian kita copy tadi menjadi satu Excel lagi di story response. Ini yang arah X kita tandain dulu. Ini yang arah Y. Lalu kemudian setelah itu kita baru bisa menghitung gempa desain atau gempa campuran antara statik dan dinamik ini. Tadi untuk gempa statik kita link ke arah gempa statik. Ini satuannya masih kilogram, jangan lupa. Ini kita kalikan 9,81 dibagi 1000. Kemudian untuk yang arah Y-nya dikalikan 9,81 dibagi 1000. Kemudian kita hitung lagi 85% statiknya X dan Y. Kemudian gempa dinamik yang sudah kita ekspor tadi kita linkkan ke history response spectrum. Lantai atap nilainya ini, lantai 2 dan lantai 1. Kemudian arah Y-nya.
Kemudian kita cek lagi di sini apakah nilai dinamiknya ini lebih besar daripada 85% statik. Ini untuk nilai yang statiknya itu kita ambil maksimum arah X dan juga arah Y-nya. Begitupun yang dinamiknya kita ambil maksimum dari sini kita bisa lihat untuk dinamik yang arah X-nya ini sudah masuk, dinamiknya lebih besar dari 80% statik, dan yang arah Y ini belum masuk di 80% statik. Karena itu kita rubah lagi scale faktornya. Ini kalau untuk yang udah oke tidak perlu dirubah, scale-nya sama dengan yang sebelumnya. Kemudian ini yang arah Y nilainya adalah 1,06 dikalikan scale faktor yang sebelumnya. Lalu kemudian kita bikin satu lagi. Dynamic koreksi. Tadi yang X sama nilainya. Lalu yang koreksi ini nilainya adalah 1,06 dikali dinamiknya. Nah, statik sudah, dinamik sudah, dinamik koreksi sudah. Selanjutnya kita menentukan gaya geser desain. Ini nilainya kita ambil yang terbesar antara 85% statik dan dinamik koreksi. Maksimum. Untuk gaya geser desain ini merupakan kumulatif, jadi untuk gaya geser desainnya adalah pengurangan itu pun yang arah X. Nah, berarti untuk yang gempa statiknya itu, tadi kan kita awalnya menggunakan nilai ini yang pure statik, tapi setelah dikombinasikan dengan dinamik nilainya adalah sekian. Maka untuk yang statik kita rubah, kita unlock load pattern, dan kita ganti arah X dan arah Y nya. Kemudian kita running lagi. Cukup sekian video kali ini. Selanjutnya kita akan mulai cek ke arah simpangan, P delta, dan ketidakberaturan struktur untuk nantinya kita mengetahui metode apa yang akan digunakan dalam perhitungan gempanya. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar, dan jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat.